Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sampai saat ini diberikan kesehatan, nikmat yang tidak ada duanya. Untuk mengawali perjumpaan pada pagi hari ini, Ketua Kelas Edi minta tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siapa, Gus? Silakan, ya, Edi. Pak. Siapa? Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua ya. Bapak cek satu persatu ya. Iya, Pak. Amin ada? Ada, Pak. Agustina? Hadir, Bapak. Hadir. Arif? Ada, Pak. Ada. Dewi Muninggar? Dewi? Ada, Pak. Ada ya, Pak. Ada ya? Oh iya ada. Ya. Sepertinya hari ini masuk semua ya. Ya, Pak Nihir. Semua, Pak. Izin. Alhamdulillah. Masuk semua, Pak. Semoga kegiatan hari ini kalian bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Sampaikan. Iya, Pak. Karena sampai saat ini masih dalam masa pandemi, anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Masih ingat kan protokol kesehatan apa saja? Mari, Bapak. Menjaga jarak, Pak. Masker, Pak. Ya, yang pertama menjaga jarak, memakai masker, terus Mencuci tangan. mencuci tangan, TPS. dan yang keempat, Cuci tangan pakai sabun tadi. iya mencuci tangan pakai sabun, terus mengurangi mobilitas. Kalau sekiranya tidak ada kepentingan keluar, silahkan di rumah saja. Terus yang terakhir, menghindari kerumunan. Semoga di masa pandemi ini kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari namanya COVID. Bapak punya video. Iya, Bapak tampilkan dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Silahkan disimak baik-baik. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan dicatat di buku catatannya, supaya nanti ketika Bapak berikan kesempatan untuk bertanya, kalian tidak bingung lagi. Silahkan disimak baik-baik video ini. Iya, Pak.
Muta. Udah videonya? Sekarang setelah kalian menyimak video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira dari video tersebut ada yang mau kalian tanyakan? Silahkan kalau mau bertanya terkait dengan video yang sudah Bapak tampilkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Iya, saya Pak, terima kasih. Iya, Itu kan esnya mencair. iya. Itu apa akibatnya nanti? Bisa kenapa Pak kalau esnya mencair sebanyak itu? Itu saja Pak. Oh iya. Mengapa es yang ada di kutub bisa mencair? Begitu ya pertanyaannya. Akibatnya Pak, kalau Akibatnya. esnya mencair sebanyak itu apa akibatnya? Dampak gitu. Es bisa mencair disebabkan karena adanya pemberian kalor. Ketika es menerima atau menyerap kalor, maka es akan mengalami kenaikan suhu. Dan juga lama-kelamaan suhu es akan naik, sehingga menyebabkan es bisa berubah wujud. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oh iya Pak. Oh iya, terima kasih. Bisa. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada lagi ya? Tidak ada? Ada Pak. Oh, ada Mbak Alif, silahkan. Itu Mau mengapa tanya. Pak ya? Kok bisa longsor esnya Pak ya? Oh, esnya bisa longsor. Iya.
Oh iya, begini. Es yang ada di kutub utara itu bisa longsor karena adanya penyerapan kalor yang berlebihan. Artinya, ketika es diberikan kalor panas yang berlebihan, maka es akan sedikit demi sedikit akan longsor karena pemberian kalor yang terlalu maksimal. Begitu. Oh, berarti karena panas juga, Pak ya? Iya, karena suhu lingkungan juga. Kalau suhu lingkungannya naik, artinya suhunya semakin tinggi, semakin panas, maka menyebabkan es yang ada di kutub utara satu persatu akan longsor, mencair begitu. Oh iya, Bapak. Makasih, Bapak. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah tidak ada ya? Itu ada Bapak iya. itu. Iya Pak, boleh bertanya. Silahkan, mau tanya. Tadi kan itu esnya longsor. Apakah Iya. pengaruh terhadap lingkungan adanya longsornya es yang tadi karena cuaca panas jadi longsor, berpengaruh tidak terhadap lingkungan sekitarnya? Sangat berpengaruh, Nak. Karena ketika suatu benda, artinya di sini es yang ada di kutub utara, ketika mencair, maka lama-kelamaan suhu akan semakin naik, menyebabkan es yang ada di kutub utara mencair. Sehingga pengaruhnya terhadap lingkungan itu sangat berpengaruh. Itu pengaruhnya permukaan air yang ada di bumi semakin naik. Berpengaruh sekali terhadap lingkungan di sekitar, apalagi di Indonesia sendiri, terutama di Jakarta. Kalau di Jakarta, permukaan airnya semakin naik, menyebabkan kota Jakarta akan tenggelam, sehingga pemerintah berencanakan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Seperti itu. Oh, begitu ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Iya Bapak. Iya, Bapak. Tidak ada, Pak. Oh, sudah tidak ada. Dari video tadi, ketika sebuah benda, artinya di situ es menerima kalor yang berlebihan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu es akan mengalami kenaikan suhu, artinya suhunya semakin tinggi, semakin naik. Selain itu juga es mengalami perubahan wujud. Semakin besar kalor yang diberikan kepada benda es, maka semakin cepat suhu bendanya mengalami kenaikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan wujud benda. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mengelompokkan peristiwa kalor pada perubahan wujud benda berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai, yaitu peserta didik mampu menentukan persamaan kalor pada perubahan wujud benda. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis penyerapan kalor pada perubahan wujud benda. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki bagaimana pengaruh kalor terhadap wujud benda. Itu tujuan kegiatan
yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Silahkan diperhatikan, diamati. Itu es krim, Pak, ya? Iya, ini gambar es krim. Alif suka es krim, Bapak. Apalagi yang rasa coklat. Bapak juga suka es krim. Selain segar ketika dinikmati di siang hari, juga es krim untuk menenangkan pikiran kita supaya menjadi lebih rileks. Iya, Bapak. Dari gambar tersebut, kira-kira sebelum es krim dibuka dari kemasan dan setelah dibuka, kira-kira bagaimana kondisi es krim? Berbeda, Bapak. Oh, berbeda. Sebelum dan setelah dibuka berbeda ya? Iya. Sebelum Iya, dibuka bagaimana? Sebelum dibuka tampilannya masih cantik, Bapak. Masih cantik. Setelah Wujudnya dibuka, bagaimana? wujudnya cenderung agak padat, Bapak. Padat, ya. Setelah dibuka, Setelah dibuka itu lama-kelamaan es krim lama-kelamaan es krimnya Meleleh. meleleh seperti itu, Bapak. Sampai ke Meleleh. tangan-tangan, Pak. Mencair, Mencair, mencair. 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 Iya. Ya. Pinter-pinter semua anak Bapak. Alhamdulillah. Dari gambar yang diamati oleh kalian, kira-kira bagaimana perubahan wujud dari es krim sebelum dibuka dan setelah dibuka? Siapa yang bisa menjawab? Padat. Oh iya, sebelum dibuka bagaimana wujudnya? Pak, Padat, Bapak. Sebelum padat. dipadat, Setelah Pak. dibuka, Ya, wujudnya berubah mencair. 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 Bagus. Untuk menjawab keraguan kalian, Bapak sudah menyiapkan kegiatan percobaan yang nantinya kalian laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan juga kerjasama. Bapak sudah mengirim LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya itu sebagai panduan untuk langkah-langkah dalam percobaan yang akan kalian lakukan. Setelah ini Bapak bentuk kelompok dulu ya. Ya, Bapak. Ya, Pak. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Karena ini siswanya ada 11, jadi nanti Bapak bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 4 orang, yaitu Amin, Edi, Husnul, dan juga Alif. Itu kelompok 1. Terus kelompok 2 Agustina, Dewi Muninggar, Dwi Imawati, dan juga Enda. Dan kelompok terakhir 3 orang, itu Haryati, Penny, dan juga Galuh. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Jelas, Bisa, Pak. Bapak. Karena sudah dibentuk kelompok, Bapak membentuk kelompok sesuai dengan lokasi dan juga tempat tinggal kalian. Jadi satu kelompok itu rumahnya berdekatan. Jadi bisa berkumpul, tapi harus tetap diperhatikan ya protokol kesehatannya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Tujuan praktikum yang akan kalian lakukan yaitu nantinya kalian menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, di mana nantinya rumusan masalah yang insya Allah kalian
temukan, yaitu bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Terus untuk mendapatkan hipotesis awal, yaitu bagaimana jika kalor yang diberikan semakin banyak, apakah berpengaruh terhadap perubahan wujud benda nantinya. Sudah membentuk kelompok ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba cek satu persatu. Silahkan kalian siapkan alat dan bahannya. Di sini alat dan bahannya antara lain ada cawan pemanas. Ini bisa diganti nantinya. Kalau seumpama di rumah tidak ada cawan pemanas, bisa menggunakan kemasan kaleng susu. Itu nanti dibagi, dibelah menjadi dua. Juga nanti kalian menggunakan kaki 3, menggunakan kasa kawat sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak kirim tadi di lewat grup. Apakah dari alat dan bahan sudah disiapkan semua ya? Sudah, Pak. Ya, Mungkin Pak. ada kendala dari persiapan alat dan bahan. Bapak, kalau neraca bisa diganti nggak Bapak? Kalau Pakai timbangan terigu itu Pak ya? bisa diganti. Asalkan nanti bahan yang mau ditimbang besarannya sama. Oh, nggih Bapak. Mungkin ada kendala lain dari alat dan bahan tidak ditemukan di rumah yang Bapak rasa di sini alat dan bahannya bisa dengan mudah didapat. Makanya di sini Bapak bentuk menjadi kelompok supaya nanti saling melengkapi. Kalau tidak ada di satunya, bisa mencari di anggota yang lain, begitu. Nah, nantinya seperti ini rancangan percobaannya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian perhatikan di LKPD yang sudah Bapak kirim. Dari LKPD tersebut sudah Bapak uraikan langkah-langkahnya bagaimana dan juga analisisnya bagaimana, tinggal kalian melakukan kegiatan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD. Kalau memang sudah siap, silahkan praktikumnya bisa dimulai. Siapa? Silahkan dimulai. Ya, Jangan- Pak. Ya, Iya, Pak. jangan lupa ya, ketika melaksanakan praktikum, karena di sini menggunakan alat dan bahan seperti api, tolong berhati-hati dalam melaksanakan praktikum. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini untuk keselamatan kita bersama. Iya, Pak. Terus selama pelaksanaan praktikum, jangan lupa selalu amati peristiwa yang terjadi, baik pada mentega yang sudah dipanaskan ataupun waktu yang kalian ukur berapa lama kira-kira mentega mengalami perubahan atau mungkin tidak berubah, tetap seperti itu kondisinya, atau mungkin bisa mengalami perubahan. Silahkan diamati dengan baik. Nanti kalau ada kendala, silahkan langsung
bertanya atau mungkin mengusulkan butuh bantuan dari Bapak, silakan. Kalau ada kendala terkait dengan pelaksanaan praktikum yang kalian lakukan. Bapak berwaktu 30 menit untuk melaksanakan praktikum. Bapak rasa 30 menit ini cukup. Jangan lupa ya, selalu ketika setelah melaksanakan praktikum, setelah kalian mengamati, jangan lupa hasil pengamatannya, datanya ditulis, dicatat ke dalam tabel praktikum atau pengumpulan data. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kelompok A mungkin ada masalah atau ada kendala dari pelaksanaan praktikum. Kelompok 1 tidak ada ya. Bapak rasa untuk kelompok 1 sudah sesuai, tidak ada kendala, tinggal menunggu proses waktu perubahan pada Mentega saja. Jangan lupa sambil lalu berdiskusi ya dengan anggota kelompoknya. Ya, Pak. Waktunya tinggal 5 menit. Tolong segera diselesaikan. Kalau Saya memang sudah- sudah kalau memang sudah selesai melaksanakan percobaan, tinggal menganalisis data saja. Ya, saya sudah selesai, Pak. Tinggal menulis ini. Oh, tinggal menulis. Iya, Pak. Oh, iya. Kesimpulannya juga ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Karena sudah menandakan jam 8 pas, waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua kan ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, minta tolong dari 3 kelompok yang ada ini, perwakilan satu kelompok mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah dilaksanakan. Silakan kelompok yang mana yang mau tampil, yang mau mempresentasi. Mungkin kelompok 2, kelompok 1 yang mau presentasi. Saya boleh? Amin, silakan. Oh, iya, Amin. Pak Amin, Pak. Pak Amin nanti, Pak. Oke. Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Pak. Dari kelompok 1. Nah. Oh, kelompok 1. Iya, Pak Amin. Silahkan. Punya presentasi, Pak. Oh iya, Terima kasih ya. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil dari pengamatan kelompok kami. Data hasil percobaan. Gelas kimia A dan B. Gelas kimia yang A itu jumlah lilin 1. Gelas kimia yang B jumlah lilinnya 2. Massa zat gram itu 50 gram yang A dan yang B juga 50 gram. Dari wujud awal itu adalah padat untuk gelas kimia A dan gelas kimia B. Waktu pemanasan gelas kimia A itu 612 skon. Gelas kimia B 427 skon.
Wujud akhir dari gelas kimia A itu cair, dari gelas kimia B juga cair. Itu untuk data hasil percobaan kelompok kami, Pak. Oh iya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Silahkan yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi atau menanyakan terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya, silahkan. Kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya. Kelompoknya Agustina. Atau mungkin kelompoknya Galuh. Kelompok 3. Iya, Pak. Ya Pak, saya dulu Pak yang tanya Pak, Galuh Pak. Oh iya, kelompok 3 ya? Iya, kalau Iya, silakan. mentega itu dipanaskan terus-menerus itu nanti gimana ya yang terjadi? Itu Pak yang saya tanyakan Pak, terima kasih. Oh iya. Silahkan dijawab. Kalau mentega dipanaskan secara terus-menerus, maka wujudnya bagaimana? Apakah tetap atau berubah? Saya mau coba jawab, Pak. Oh iya. Untuk pertanyaan silakan. dari Galuh, Pak. Jika mentega dipanaskan secara terus-menerus, maka nanti akan terjadi perubahan wujud, Pak. Nanti dari wujud cair menjadi wujud gas. Seperti itu, Pak. Bagaimana bisa diterima, Galuh? Bisa dipahami? Galuh? Masih di-unmute, Pak. Galuh masih di-unmute, Pak. Ya. Iya. Bisa Pak, tadi maaf jaringan saya putus. Oh iya, enggak apa-apa. Bagaimana bisa dipahami ya jawabannya Amin? Bahwasannya kalau mentega dipanaskan secara terus-menerus, awalnya dari padat menjadi cair. Kalau dibiarkan terus-menerus, diberikan kalor, katanya dari cair, wujudnya berubah menjadi gas. Begitu. Bisa Ya, dipahami? bisa Pak, ya sudah jelas Pak. Iya. Mungkin dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Itu Pak, waktu pemanasan saya sama kelompoknya Amin itu kok agak beda, nggak apa-apa ya Pak ya? Waktu pemanasan selisih berapa detik itu tadi, 2 atau 3 detik gitu Pak? Nggak apa-apa ya Pak? Apa mungkin salah saya salah ya Pak? Oh iya. Bagaimana Amin? Kalau untuk massa mentega, karena ini perbandingan antara gelas A dengan gelas B, nanti intinya dari kedua gelas itu massanya sama. Gelas A massanya sama dengan gelas B, massa menteganya atau ukuran menteganya. Kalau terkait dengan waktu, selisih sedikit itu tidak apa-apa, asalkan konsep pemahaman kalian sudah betul. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Sudah untuk presentasi hari ini. Terima kasih Amin. Tepuk tangan dulu untuk Amin yang sudah tampil ke depan. Presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Dari hasil presentasi tadi dan juga tanya jawab dari beberapa kelompok dapat saya luruskan dan juga Bapak tambahi bahwasannya sebuah benda, artinya di sini mentega, ketika mentega diberikan kalor, maka suhu mentega akan naik secara perlahan. Maka lama-kelamaan, karena suhunya naik,
Maka pada titik tertentu, pada titik yang namanya titik lebur atau titik cair, maka mentega akan berubah wujud. Itu dari padat menjadi cair. Kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka suhu mentega akan mencapai titik uap, sehingga terjadi penguapan. Dari wujud cair menjadi gas. Seperti itu. Jadi di sini dipengaruhi oleh jumlah kalor yang diberikan atau yang diterima oleh mentega. Makanya di sini perlakuannya berbeda. Gelas kimia A menggunakan 1 lilin, sedangkan gelas kimia B menggunakan 2 lilin. Dari jumlah lilin itu mempengaruhi waktu pemanasan dan juga perubahan wujud dari mentega. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya mungkin dari 3 kelompok ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulan dari awal sampai akhir, baik itu terkait dengan tayangan di awal tadi, video Saya, Pak. Oh ya, Saya Endah, Pak, mau menyampaikan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. Kita bisa mencoba mengerti tentang pemanasan lilin tadi. Kita dapat pengalaman belajar dari itu, Pak. Nah, terus dari video yang ditampilkan Bapak di awal pelajaran tadi itu juga sangat menarik. Sampai dengan kita melakukan percobaan, kemudian kita melakukan kegiatan praktikum itu, kita bisa menemukan solusi pemecahannya, Pak. oh iya, terima kasih. Itu tadi hasil kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Bapak menambahkan sedikit pada kegiatan hari ini, bahwasanya setiap benda yang menerima kalor itu mengalami 2 hal. Selain suhunya berubah semakin naik, juga mengalami perubahan wujud. Itu dari awalnya padat berubah wujud menjadi cair. Setelah itu lama-kelamaan dipanaskan, wujudnya berubah menjadi gas. Dari perubahan wujud tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah kalor yang diberikan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bapak. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Setelah ini Bapak juga memberikan soal berupa tes. Bapak akan mengirimkan soal tersebut melalui grup WA. Silakan dibuka WA-nya. Ya, Pak. 10 menit ya. Ya, Iya. Pak. Waktunya 10 Berapa menit. menit, Pak? 10 menit, ya, Pak. Ya. Boleh lihat buku enggak, Pak? Jangan. Sesuai pengalaman kalian. Ya. Ya, Pak. Caranya ya, dengan Ya, Pak. kalau soal dalam bentuk persamaan menggunakan rumus, artinya menghitung, silahkan dilengkapi dengan caranya.
Kalau sudah silahkan difoto, dikirim melalui grup. Nanti Bapak koreksi, Bapak nilai. Karena waktunya sudah menandakan sudah 10 menit. Silahkan dikirim ya kalau sudah ya. Sudah selesai. Difoto, Iya, Pak. kemudian dikirim melalui Iya, grup. Pak. Sudah dikirim semua ya wes, sudah masuk semua ini, sudah masuk semua. Sudah, Pak. Iya, Bapak sudah mengecek barusan, sudah masuk semua, sudah terkirim semua. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca, yaitu tentang perpindahan kalor. Bebas, bisa dari buku paket, buku siswa, atau referensi yang lain melalui browsing internet, silahkan. Bisa mencari referensi dari mana saja terkait dengan materi berikutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Sudah untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Ketua kelas, minta tolong sebelum kegiatan diakhiri, berdoa dulu. Ayo Iya, Edi, Pak. sebelum Bapak tutup kegiatannya. Ya, Pak. Sikap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tetap mengikuti, mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya, tetap diberikan kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Satu peserta sudah kelar. Lega rasanya ya, Mas. Alhamdulillah, Pak. Mas Agus. Tadi malam Ya. sampai kepikiran tidur dak nyenyak. Ya, mungkin dilipat dulu. Di stop ya, Bapak ya. Sajiannya dilipat dulu. Gimana, Bapak? Sajiannya ditarik dulu, PPT-nya. Oh iya. Ya, secara keseluruhan sudah runtut ya, mulai dari awal sampai dengan akhir gitu. Artinya kalau itu RPP itu sudah, saya kira Mas Agus sudah berusaha untuk melakukan tiap-tiap langkah ya dengan semuanya. Nah, ini satu pelajaran yang nanti mudah-mudahan ya, pokoknya jangan karena kita terlanjur membuat RPP ya, RPP itu dilakukan beneran gitu. Jangan waktu mengajar kemudian keluar dari RPP yang ada terus mengajarnya semaunya sendiri ya. Jadi secara keseluruhan udah bagus. Cuma di sini ada beberapa itu ya, ada beberapa misalnya ya. Misalnya kalau ada pertanyaan dari kita guru gitu ya. Itu berilah waktu, pertanyaan itu usahakan diberikan ke semua peserta, terus beri waktu untuk berpikir atau untuk menulis
baru kemudian ditunjuklah beberapa siswa. Nah, itu ya. Jadi bertanya itu beri waktu, beri kesempatan berpikir atau menulis, terus ditunjuk beberapa. Nah, kemudian di awal tadi sudah diberikan materi sedikit ya, satu slide gitu. Satu slide itu diberikan materi. Nanti kalau diberikan kalor, terus apa? Nah, saya berpendapat mungkin itu sia-sia karena siswa belum belajar. Jadi mungkin kalor itu apa, terus apa? Nah itu biasanya dinamakan dengan penyajian konsep dulu. Jadi deduksi ya. Padahal siswa belum belajar. Nah, barangkali yang satu slide tadi itu bisa ditunjukkan pada saat penguatan materi. Itu lebih bagus. Bukan jelek, tapi lebih bagus ya. Tujuan sudah ada, tetapi sebaiknya dibaca oleh siswa, beberapa siswa. Satu tujuan. Itu lebih bagus ya. Modelnya pakai PBL ini Mas ya? Iya Bapak, PBL. Nah, mungkin perlu dicermati tadi pada saat orientasi masalah ya. Memang yang PBL itu kuncinya adalah problem based learning. Problemnya, apakah dia berupa problem? Nah, bedanya problem dengan fenomena itu adalah kalau fenomena itu tidak perlu solusi. Ya hanya dilihat bahwa itu bukti kejadian IPA. Tapi kalau problem itu perlu solusi. Nah, yang es krim tadi, saya melihatnya masih fenomena, belum problem. Mungkin yang malah problem yang diperlihatkan pertama, video itu. Nah, itu mungkin problem. Kalau itu kan kejadian global, lalu insya Allah perlu solusi pemecahannya seperti apa agar es yang di daerah kutub itu tetap berbentuk es, kira-kira begitu ya. Nah, kalau yang es krim tadi, saya melihatnya masih fenomena, belum problem. Karena kan dibuka bagaimana, tidak dibuka bagaimana. Kan itu fenomena ya. Nah, jadi belum problem. Berikutnya, jadi nanti yang tidak saya sebut berarti sudah bagus ya, Mas Agus ya. Jadi kalau tadi sudah saya katakan kalau dari awal sampai akhir itu bagus, nanti kalau menyebutkan yang bagusnya itu nggak karuan, lebih lama lagi nanti. Ya, jadi ini yang kurang-kurang saja. Nah, nanti begitu pula yang lain-lain ya. Jadi kalau menyebutkan yang bagus mungkin setengah jam itu kurang. Jadi karena ini waktunya terbatas ya. Mungkin nanti kalau pas PPL aja kita coba kupas yang bagus-bagusnya. Kemudian pada saat percobaan ada baiknya itu kan anak sudah diberi LKS ya, maka kemudian biarkan siswa untuk berkreasi dalam arti berdiskusi sesama teman. Mungkin tidak perlu banyak dituntun. Kalau misalnya kita masih ragu apakah nanti anak-anak itu bisa mengerjakan atau tidak, maka biasanya dilakukan dibaca bersama dulu awal. Jadi kira-kira waktu 5 menit, 10 menit itu untuk memahami bersama. Mungkin setiap kelompok membaca bareng-bareng atau bagaimana itu teknisnya begitu. Tetapi kita reduksi peran kita untuk menjelaskan. Tapi tadi misalnya hati-hati dengan api, nah itu tidak apa-apa, itu memang keamanan ya. Tetapi mungkin menuntun jalannya diskusi, jalannya percobaan itu yang kemudian menjadikan siswa agak manja.
presentasi kelompok ya, namanya presentasi kelompok, bukan presentasi per orang. Maka yang bagus adalah masing-masing anggota kelompok itu memiliki peran. Ya, entah yang pertama itu mengantarkan terlebih dulu, berikutnya dipersilakan anggota satu untuk mempresentasikan yang mana, dan selanjutnya yang mana gitu. Ada baiknya juga setiap kelompok diberi waktu, diberi peran. Kalaulah kelompok 3 misalnya pada pertemuan ini belum, maka bisa di pertemuan 3 ini diprioritaskan di pertemuan berikutnya. Yang berikutnya, ya, kita masih sering kali langsung menjawab pertanyaan siswa. Walaupun tadi ada juga yang sudah dilempar ke siswa lain. Tetapi biasanya ada perasaan kita yang kurang sreg kalau tidak menjawab langsung. Tapi sebetulnya menjawab langsung pertanyaan siswa itu membuat siswa keenakan dan pasif. Lalu yang agak-agak akhir tadi, yang dikatakan salah satu siswa itu bukan kesimpulan, tapi refleksi. Mungkin lebih tepat diletakkan di paling akhir. Dari pembelajaran awal sampai akhir itu kesannya seperti apa. Nah, tadi seperti kesan ya, refleksi. Mungkin yang betul adalah kesimpulan dari tadi, rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, lalu kesimpulannya apa. Dan kesimpulan ini dikemukakan oleh kelompok-kelompok siswa-siswa, bukan oleh kita. Nah, sekali lagi kita biasanya kurang sreg kalau tidak kita bacakan. Itu yang penyakit kita itu. Padahal itu nggak didengerin kalau kita berbicara itu. Nah, yang paling bagus lagi sebetulnya tadi yang video awal tentang es mencair tadi diungkap lagi di akhir. Mungkin sebelum kesimpulan yang paling bagus ya. Tadi kan permasalahan global ya, permasalahan real. Nah, itu diangkat lagi sebelum kesimpulan. Kita sudah melakukan praktikum, adanya panas menyebabkan ini macam-macam. Lalu bagaimana dengan peristiwa yang awal tadi? Bisa saja itu setelah kesimpulan juga boleh, tapi sebelum formatif itu juga boleh. Jadi penegasan kembali setelah di kelas melakukan kegiatan seperti ini, kalau ada peristiwa es mencair di kutub, anak-anak harus bisa bersikap. Dan itu sesungguhnya yang goalnya pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak bisa menentukan sikap, kalau bisa nanti menentukan tindakan, kalau memungkinkan bagaimana mengatasi mencairnya es di daerah kutub. Ya, itu kira-kira ya. Memang tidak mudah untuk menjadi yang pertama, Mas Agus, dan harus diperlukan keberanian. Memang salah sendiri namanya A ya. Kalau namanya Y nanti terakhir ya. Kita beri aplaus ya untuk Mas Agus ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak masukannya. Di sini tadi ada Mas Jamil ya. Tapi Mas Jamil kelihatannya baru masuk ya. Oke, Mas Jamil ya. Oh. Sudah keluar ulang, Pak. Oh, sudah keluar ya. Mas Jamil itu ini guru ya, guru pamong ya. Nanti kalau misalnya masuk di sini juga nggak apa-apa, nanti kita beri waktu untuk berkomen. Oke, alhamdulillah ini jam 8 tepat ya, kurang 2 menit. Kita sudah sukses yang pertama. Jadi ini anggap saja belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu. Jadi, nah kebetulan Mas Agus karena huruf A yang pertama. Ya, jangan menyesal Mas Agus ya, banyak komen bisa. Nanti terakhir-terakhir paling-paling dikit, oh salah nama saya ya. Enggak ya. Kita belajar sama-sama ya, mulai dari sekarang, termasuk peer teaching ini. Jadi sebetulnya anggap saja semua kritikan tadi itu ditujukan ke semua, termasuk yang sekarang belum maju ya. Merasalah bahwa kritik tadi untuk semua ya, jangan untuk Mas Agus saja. Kebetulan memang yang maju sekarang Mas Agus. Mungkin begitu aja sikap kita ya, karena ini masih
berjuang bersama-sama untuk bisa lahir menjadi manusia baru di sekolahan masing-masing. Oke, terima kasih Mas Agus. Iya, Kita Bapak. yang kedua